Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cara Muda, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pelajaran 5, nikmatnya membaca Al-Quran dengan tajwid, dengan pokok bahasan qalqalah. Ini kita buat sesuai dengan permintaan kawan-kawan di grup guru madrasah. Slide ini kami ambil dari penerbit Erlangga ya, kebetulan yang ada ini, tapi tanpa mengurangi fokus materi kita, yakni masalah qalqalah. Namun sebelum itu mari kita awali dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan sedikit ilmu yang kita pelajari ini bisa berfaedah, lebih-lebih bisa kita amalkan. Syukur-syukur nanti kita bisa mengajarkan, karena Nabi kita mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik dari kalian adalah orang yang ta'allamal Qur'an, yang belajar tentang Al-Quran, wa 'allama, dan mengajarkan. Baik, kita lihat dulu materi kita, yakni tentang qalqalah. Apa sih arti qalqalah? Bagi sahabat yang belum paham makna qalqalah, cara bahasa artinya letupan atau goncangan, namun lebih akrab dikenal sebagai pantulan, karena memang cara membacanya itu hurufnya itu seperti mantul kembali, keluar kembali. Nanti kita contoh. Sementara menurut istilah atau ilmu syara adalah bunyi pantulan yang terjadi pada satu huruf yang 5. Jadi huruf qalqalah itu ada 5 ketika dalam keadaan mati atau waqaf. Dengan demikian bacaan qalqalah terjadi apabila yang pertama, huruf qalqalah berharokat sukun. Memang hurufnya itu sukun. Ada juga terjadi yang kedua, huruf qalqalah berharokat fathah, dummah atau kasrah yang dibaca sukun karena berhenti atau waqaf. Artinya dia berada di akhir kalimat atau berada di akhir jumlah ya. Adapun huruf qalqalah itu ada 5, yaitu ba, jim, dal, to, qaf. Yang di kita di Indonesia sering disingkat dengan baju di toko, tapi nggak ada maknanya. Kalau kita lihat di kitab-kitab tajwid itu biasanya dibikin singkatan qad bijiddin gitu ya, atau qad bujaddin atau qad bijiddin. Ada juga yang menyingkat baru lagi yang maknanya sangat baik, bijiddin qattun. Itu maknanya sangat dalam, bijiddin qattun. Ba, jim, dal, qaf, bijiddin maknanya dengan sungguh-sungguh. Qattun itu cukup sudah. Artinya kalau mau sukses, cukuplah kita bersungguh-sungguh. Pokoknya bersungguh-sungguh, insya Allah sukses. Bijiddin qattun. Nah, itu makna dalamnya ya. Tapi ini karena pembahasan qalqalah ya nggak apa-apa. Kita yang penting ingat hurufnya, ba, jim, dal, to, qaf. Mau disingkat apapun silahkan, tidak masalah ya. Kalau fokus kita hanya pada pelajaran qalqalah tanpa memandang arti singkatan itu. Oke ya. Jadi ada 2, qalqalah yang memang berbaris sukun dan ada yang berbaris fathah, dummah atau kasrah namun dibaca sukun karena waqaf. Nah, adapun macam-macam qalqalah di sini ada 2, yakni qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Sekali lagi, macam-macam qalqalah ada 2, meskipun di beberapa
penjelasan lain qalqalah itu ada 3 katanya ya. Ada sugro, ada kubro, ada akbar, lebih besar lagi dari kubro. Nah, kita lihat yang sugro dulu ya. Qalqalah sugro menurut ilmu tajwid adalah bunyi pantulan yang terjadi apabila huruf qalqalah tersebut berharokat sukun asli yang berada di tengah kata atau berharokat hidup tapi diwakafkan namun tidak mengandung tasydid. Nah, ini ya. Ini sugro maknanya menurut definisi ini ya. Qalqalah kubro adalah qalqalah bunyi pantulan yang terjadi ketika salah satu huruf qalqalah itu dalam keadaan hidup lalu diwakafkan atau huruf qalqalah tersebut berharokat tasydid dan wakaf atau berhenti. Nah, ini ya. Jadi sebenarnya ada 3 ya. Di beberapa kitab tajwid yang huruf berbaris hidup baca mati itu sudah kubro, yang ada tasydid itu ada akbar. Nah, tapi menurut penjelasan ahli tajwid dalam buku ini itu termasuk sugro yang tidak mengandung tasydid, sedangkan yang ada tasydidnya itu kubro. Kita lihat contohnya ya. Nah, membaca bacaan qalqalah. Bacalah kalimat berikut dengan benar. Fa idza faraghta fansab. Ciri-ciri kubro sebenarnya bukan masalah besar kecilnya suara kita mantulkan. Fansab atau fansab. Bukan masalah itu. Jadi qalqalah kubro itu cenderung ada suara hamzah. Fansab, ada e-nya deh. Fansab. Kalau dia sugro, nah, kita lihat ajrun, ajrun, bukan aja. Kalau aja berarti itu kubro. Tapi kalau dia sugro nggak ada suara kayak hamzahnya. Aja, ajrun, ajrun ghairu mamnun, itu sugro. Tapi kalau mau dikubrokan ini bacanya berarti ajrun, itu salah. Tapi salahnya kalau dalam penilaian itu khafi, salahnya kecil ya. Yang benar ajrun, ajrun ghairu mamnun. Lam yalid wa lam yulad. Nah, lam yalid wa lam yulad. Ada e-nya nih. Ini tidak dibaca lam yalid, tidak sampai begitu. Yalid, lam yalid wa lam yulad. Nah, jadi perbedaan sugro dan kubro bukan masalah besarnya suara kita, tapi cara membacanya. Contoh, ini suaranya kecil, tapi dianggap qalqalah kubro cara membacanya. Lam yalid wa lam yulad. Nah, sama aja, ini kubro dia baca, salah. Karena ada suara e-nya. Harusnya lam yalid wa lam yulad. Nah, mudah-mudahan kita diberikan pemahaman ya. Jadi masalah pantulan besar kecil bukan pada pendengarannya, pada suaranya, tapi teknik bacanya. Kalau ada suara nya itu berarti kubro. Aja kecil, aja, nah itu berarti kubro. Semoga Allah memberikan pemahaman. Nah, kita lihat lanjut berikutnya ya. Menerapkan bacaan qalqalah dalam surah-surah pendek. Nah, ini surah Al-Ikhlas dan ini Al-Kafirun. Di surah Al-Ikhlas ini banyak qalqalah di setiap akhir ayat. Misalkan Qul huwallahu ahad. Akan menjadi salah kalau kita baca Qul huwallahu ahad. Ahad. Salah.
menjadi betul kalau meskipun pantulannya kecil tapi ada suara qalqalah kubronya. Qul huwallahu ahad. Nah, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Semoga Allah memberikan kita pemahaman ya. Jadi yang sugro itu di sini, yang kubro di akhir-akhir ini. Nah ini meskipun sukun asli, tapi karena dia di akhir ayat, tetap dia dibaca sebagai qalqalah kubro. Selanjutnya kita ke surah Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Gak ada ya di sini ya, gak ada. La a'budu ma ta'budun. Gak ada juga bacaan qalqalah di sini. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Nah ini ya, bud. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Ini kenapa tidak mantul? Karena dal ketemu ta itu masih dekat kekerabatannya, idgham mutaqaribain ya, dekat ya, makhrajnya dekat, maka dia tidak dibaca abadatum, tapi wala ana abidum ma abadtum, dimasukkan langsung diidghamkan ya. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Ini qalqalah juga ya. Lakum dinukum waliyadin. Nah, seperti itu. Selanjutnya, habis slide-nya. Nah, karena slide-nya sudah habis, coba kita sama-sama baca. Perhatikan untuk bacaan qalqalah kubronya ada suara ahad. Kita sama-sama baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Dan kita baca di surah Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul azim. Nah, demikianlah materi pembahasan kita tentang qalqalah. Semoga ilmu yang kita pelajari ini barokah dan membawa faedah dalam kita membaca Al-Quran.
Terima kasih. Sampai berjumpa pada pembelajaran berikutnya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.